SMA 2 Depok ingin melaksanakan praktikum faktor korosi. Saya akan membacakan tujuan praktikum tersebut. Tujuan praktikum adalah mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai macam perlakuan, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, dan juga mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat lingkungannya, yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi dapat dipercepat dengan adanya air, itulah yang sebabnya rumus kimia karat besi adalah Fe2O3H2O. Warna karat besi ini jauh berbeda dengan besi yang mengkilap, yaitu berwarna coklat kemerahan. Korosi pada logam ini juga dapat dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Misalnya korosi pada besi menjadi besi oksida atau menjadi besi karbonat. Lalu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan korosi, yaitu sebagai berikut. Contohnya adalah, yang pertama adalah faktor pH. pH netral itu adalah 7, sedangkan pH yang kurang 7 disebut sebagai pH asam dan bersifat korosif, sedangkan pH yang lebih dari 7 bersifat basa dan juga korosif. Tapi untuk pada besi, laju korosi pada pH 7-13 dihitung rendah, sedangkan laju korosi akan meningkat pada saat pH di bawah 7 atau lebih dari 13. Lalu faktor temperatur. Penambahan temperatur umumnya membuat laju korosi menjadi lebih cepat, walaupun pada kenyataannya kelarutan oksigen akan berkurang dengan meningkatnya temperatur. Apabila metal pada temperatur tidak uniform, maka besar kemungkinan akan terbentuknya korosi. Lalu ada juga faktor gas terlarut. Oksigen yang terlarut dapat menyebabkan korosi pada metal, seperti laju korosi pada Nilstedt alloys yang akan bertambah ketika ada kandungan oksigen. Lalu karbon dioksida jika ditambahkan dalam air akan membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan korosivitas, dan biasanya membentuk korosi berupa pitting. Dan faktor-faktor lainnya contohnya adalah faktor padatan terlarut, seperti klorida. Klorida akan menyerang lapisan mild steel dan lapisan stainless steel. Padatan ini menyebabkan terjadinya pitting, corrosive corrosion, dan juga menyebabkan pecahnya alloy. Lalu ada juga kandungan senyawa karbonat atau CO3. Kalsium karbonat ini sering digunakan sebagai pengontrol korosi, di mana film karbonat yang diendapkan menjadi lapisan pelindung untuk permukaan metal. Tetapi dalam produksi minyak, hal ini cenderung malah menimbulkan masalah scale. Lalu ada juga sulfat atau SO4. Ion sulfat ini biasanya terdapat dalam minyak. Dalam air, ion sulfat juga dapat ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan bersifat kontaminan. Dan oleh bakteri SRB, sulfat akan diubah menjadi sulfit yang bersifat korosif. Pertama, alat dan bahannya kita siapkan 6 buah paku, selanjutnya juga 6 gelas plastik, terus air biasa, air panas, air cuka, atau boleh juga diganti dengan air aki kalau tidak ada, lalu larutan garam, dan juga minyak goreng. Lalu kita nanti juga siapkan lembaran plastik dan juga amplas. Jadi pertama cara kerjanya itu amplaslah paku atau jarum pentul. Kebetulan di sini pakunya sudah saya amplas, lalu kemudian berikan tanda A, B, C, D, E, F pada masing-masing gelas plastik untuk membedakan masing-masing perlakuan. Selanjutnya masukkan paku masing-masing satu. Nah selanjutnya itu masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, air cuka pada gelas C, air garam pada gelas D, dan minyak pada gelas E. Selanjutnya 6 ini berisi pakunya saja dan tidak diberi perlakuan apa-apa. Lalu setelah diberi masukan masing-masing bahannya, tiap gelas ditutup dengan lembaran plastik. Selanjutnya kita amati dan foto serta catat perubahannya selama kurang lebih 3-5 hari.
modal, setelah itu amati perubahan ini kurang lebih 3-5 hari. Pada hasil pengamatan diperoleh untuk gelas A baru muncul garis-garis hitam pada hari keempat, dan pada hari terakhir terdapat beberapa garis hitam lebih dari pada hari keempat. Pada air panas garis-garis hitam mulai muncul di hari ketiga, lalu sampai ke hari 5 juga terdapat beberapa garis-garis hitam. Sedangkan pada gelas C dari hari kedua sudah mulai menghitam, pada hari ketiga paku menghitam dan mulai mengelupas, dan pada hari keempat hampir sepenuhnya menghitam, dan pada hari kelima paku sepenuhnya menghitam dan terkelupas. Sedangkan pada larutan garam pada hari kedua airnya mulai berbusa, begitu juga dengan hari ketiga, dan pada hari keempat juga muncul garis-garis hitam, dan pada hari terakhir juga terdapat beberapa garis hitam. Sedangkan pada minyak goreng dan paku yang tidak ada airnya tidak terjadi apa-apa dari hari pertama hingga hari kelima. Karena paku yang digunakan adalah paku aluminium, maka berdasarkan pengamatan korosi yang terjadi hanyalah muncul garis-garis hitam dan pengelupasan kulit paku, sehingga berbeda jika diamati terhadap paku besi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa paku yang mengalami korosi paling cepat adalah pada larutan cuka, yaitu gelas C, dan diikuti juga dengan air panas dan air garam. Hal ini dapat terjadi karena larutan yang mengandung asam serta memiliki temperatur lebih tinggi, dan juga memiliki larutan terlarut di dalamnya, terutama elektrolit, membuat elektron lebih mudah diikat oleh oksigen yang membuatnya menjadi lebih mudah terkena korosi. Sehingga yang berdasarkan pengamatan yang paling cepat adalah gelas C, lalu diikuti dengan gelas B dan gelas D. Selain itu, pada air biasa, korosi baru muncul pada hari keempat, karena tidak adanya faktor yang mempercepat waktu korosi, atau bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempercepat waktu korosi tidak terlalu banyak, sehingga paku yang berisi air biasa baru muncul korosi pada hari keempat. Kemudian pada paku yang tidak diberi perlakuan apa-apa dan juga paku yang diberi larutan minyak, tidak terjadi korosi karena faktor minyak yang membuat korosi menjadi lambat. Dan untuk paku yang tidak diberi perlakuan, tidak terjadi korosi karena tertutup, sehingga sulit untuk bersinggungan dengan oksigen. Kesimpulan yang dapat diambil adalah korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang berhubungan langsung dengan penyebab korosi, seperti oksigen, lingkungan berair, faktor pelarut, dan faktor-faktor lainnya. Lalu faktor yang menyebabkan terjadinya korosi adalah tingkat keasaman, temperatur larutan, gas yang terlarut seperti oksigen maupun karbon dioksida, dan juga padatan yang terlarut seperti zat elektrolit. Untuk mencegah korosi pada logam adalah dengan mencegah besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang menjadi faktor penyebab oksidasi yang dapat membuat besi menjadi berkarat, ataupun dengan melapisinya dengan minyak, seperti hasil pengamatan yang diperoleh. Sekian presentasi praktikum faktor korosi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.